Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Selamat malam pemirsa. Hujan adalah fenomena iklim yang sangat berpengaruh terhadap setiap segi kehidupan, baik di bidang pertanian, perikanan, transportasi maupun pariwisata, serta memiliki nilai strategis dan bernilai ekonomis. Untuk itu adalah hal yang bijak jika sebuah perencanaan Anda kami lengkapi dengan informasi analisis curah hujan bulan Maret 2015 dan informasi monitoring musim kemarau 2015 sebagai referensi dalam menentukan langkah Anda ke depan. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, informasi analisa curah hujan adalah informasi mengenai banyaknya jumlah curah hujan yang telah turun pada waktu dan tempat tertentu. Informasi ini kami analisis berdasarkan data pengukuran curah hujan dari peralatan yang kami miliki, baik manual maupun otomatis yang tersebar di seluruh Pulau Bali. Baik, kita mulai dengan curah hujan yang turun pada bulan Maret 2015 di Pulau Bali. Berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan dari stasiun pos hujan kerjasama di Pulau Bali, dapat kami informasikan bahwa pada bulan Maret 2015, curah hujan kategori rendah di bawah 100 mm terjadi di wilayah Kubu, Karangasem, dan sebagian Buleleng bagian barat. Curah hujan kategori menengah berkisar antara 100 hingga 300 mm terjadi di Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Gianyar, Klungkung, Buleleng bagian barat, Tabanan bagian selatan, Badung bagian selatan, Karangasem bagian selatan, dan Bangli bagian tengah. Sedangkan curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi di atas 300 mm terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tabanan bagian utara, Bangli bagian utara, Karangasem bagian tengah, Badung bagian utara, dan Buleleng bagian selatan, tengah, dan timur. Pemirsa yang berbahagia, setiap daerah memiliki nilai normal curah hujan yang berbeda yang kami dapatkan berdasarkan data curah hujan historis selama kurang lebih 30 tahun, kemudian kami rata-ratakan untuk setiap bulannya. Curah hujan yang dibandingkan dengan nilai rata-ratanya ini kemudian kami klasifikasikan menjadi 3 kategori sifat curah hujan, yaitu normal untuk daerah yang memiliki curah hujan dalam rentang normalnya, atas normal bagi daerah yang curah hujannya di atas rata-rata yang biasa terjadi, serta sifat hujan bawah normal untuk daerah yang curah hujannya di bawah nilai rata-ratanya. Dan berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan dari beberapa daerah di Pulau Bali, dapat kami informasikan kepada para pemirsa di rumah bahwa sifat hujan yang terjadi di bulan Maret 2015 umumnya berada di bawah normal hingga atas normal. Sifat hujan di atas normal terjadi di Kabupaten Buleleng bagian barat dan timur, Jembrana bagian barat, Tabanan bagian selatan, Badung bagian tengah dan utara, Bangli bagian utara, Karangasem bagian selatan dan timur, Gianyar, dan Klungkung. Sifat hujan normal terjadi di Kabupaten Buleleng bagian tengah, Karangasem bagian tengah, dan Kota Denpasar. Sifat hujan di bawah normal terjadi di sebagian Kabupaten Buleleng bagian barat, Jembrana bagian selatan, Gianyar bagian tengah, Tabanan bagian tengah, Bangli bagian tengah, Badung bagian selatan, dan Karangasem bagian utara. Pemirsa yang berbahagia, musim kemarau secara umum adalah musim di mana curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi berkurang. Dan tentunya pengalaman telah mengajarkan kita bahwa musim ini berdampak sangat signifikan terhadap hampir semua sektor, terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan pariwisata. Dan kami menyadari bahwa informasi mengenai musim kemarau ini sangat diperlukan bagi kita, terlepas dari dampak yang ditimbulkan bisa merugikan atau bahkan menguntungkan. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menyampaikan perakiraan awal musim kemarau 2015 di Provinsi Bali yang kami perakirakan dimulai di akhir Maret untuk wilayah Kabupaten Jembrana bagian barat dan Buleleng bagian barat.
Sementara untuk sebagian besar kabupaten di Provinsi Bali, awal musim kemarau akan tiba di bulan April 2015. Dan awal musim kemarau di akhir bulan Mei 2015 diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Badung bagian utara, Tabanan bagian utara, Buleleng bagian utara, dan Karangasem bagian tengah. Para pemirsa yang berbahagia, berdasarkan pemutakhiran kondisi dinamis atmosfer yang terjadi, terutama dengan pergerakan arah angin khususnya di wilayah Indonesia, terlihat bahwa angin mulai bergerak dari wilayah timur ke barat, atau bisa dikatakan bahwa angin timuran mulai terlihat dominan. Dan ini adalah indikasi kuat bahwa musim kemarau akan atau sudah memasuki wilayah Bali. Selain berkurangnya curah hujan yang turun di permukaan bumi, BMKG memiliki pengertian terkait dengan awal musim kemarau yang dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu daerah telah memasuki musim kemarau atau belum. Yaitu suatu wilayah dianggap telah memasuki musim kemarau adalah jika jumlah curah hujan dalam 10 hari kurang dari 50 mm dan diikuti oleh hari hujan yang kurang dari 3 hari dalam 20 hari berturut-turut pada suatu wilayah. Para pemirsa yang berbahagia, berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan dari stasiun pos hujan kerjasama di Pulau Bali, dapat kami sampaikan kepada para pemirsa terkait informasi monitoring perkembangan awal musim kemarau tahun 2015 di Pulau Bali. Dapat kita lihat pada peta monitoring perkembangan awal musim kemarau tahun 2015 ini, bahwa wilayah Bali yang telah memasuki musim kemarau adalah di daerah Pejarakan dan Banyupoh di Kabupaten Buleleng, Rambut Siwi di Kabupaten Jembrana, Celuk di Kabupaten Gianyar, dan Sampalan di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Sedangkan wilayah yang belum memasuki musim kemarau adalah Kabupaten Tabanan, Buleleng bagian tengah, Bangli bagian utara, Gianyar bagian tengah, dan Badung bagian tengah dan utara, di mana wilayah tersebut kami perkirakan masuk kemarau di bulan April ini dan Mei 2015. Dan kami menyarankan kepada semua pihak untuk bersiap dan melakukan antisipasi terkait dengan datangnya musim kemarau tahun 2015 ini, di mana salah satunya adalah penyesuaian dalam pola tanam bagi para pelaku di bidang pertanian. Demikianlah informasi iklim yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Tetap hijaukan bumi kita sebagai perisai di musim hujan dan sebagai lumbung air di musim kemarau. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Sekian dan terima kasih.